Beban gak sih jadi anaknya Ramzi dan Afi? Sempat Iya. bersih tegang gak sih dengan Momi atau Abi kan? Jadi Asila itu setiap kali ditanya kenapa dia mau nyanyi karena dia pengen jadi diva. Yes. Ketika waktu kita nyanyi di aksi, Iya. banyak orang protes you're not wearing a right hijab atau gimana. Waktu itu reaksi Asila kayak gimana melihat itu? Beban gak sih jadi anaknya Ramzi dan Afi? Kok gue ngerasain agak aneh ya? Enggak. Oke oke ya itu dulu dijawab dulu. Oke, enggak sih sebenarnya. Tapi masih ada yang suka ngira aku masih kayak, iya anaknya Ramzi pasti dapatnya privilege-nya lebih enak gitu-gitu kan. Tapi sebenarnya enggak. I work hard for what I want gitu sih. Kayak sekarang aku nyanyi and stuff gitu. Tapi itu justru aku nyanyi my dream itu ngebuktiin kalau aku bukan sekedar anaknya Ramzi doang. Kalau Momi nggak ada yang nggak apa-apaan aku sama Momi sih, biasanya sama Abi kan fokus. Oke 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 benar Jadi ke Ramzi. sebenarnya nggak terbebani, apalagi sekarang ditambah aku udah punya karir sendiri juga, jadi makin bukan terpisah tapi kayak lebih ke Tapi orang iya. lebih notice diri sendiri gitu loh. Iya sih, walaupun orang notice tapi itu kayak ngebantu aja apa namanya nge-push Asila yang sekarang Yes. dengan menjadi anak Ramzi. Atau mungkin pengennya kayak Rizky Febian gitu, yang benar-benar lepas dari Sule gitu. Iya dia tuh bener-bener pas banget kan. Aku Iya, tuh awalnya aja kurang tahu deh sebenarnya anaknya. tuh kan? Iya, Heeh. terus aku kayak, hah emang iya, aku agak kaget pas aku masih kecil kan waktu tahu pertama kali. Tapi kayaknya aku gak se-separate itu deh, mereka kan Iya sebenarnya bener-bener. susah juga Asila kalau mau Iya, lepas juga karena karena muka Asila muka Bang mirip Ramzi banget itu satu. terus masih kecil juga kan, belum terlalu besar juga. Terus dari kecil tuh udah dibahasnya tuh orang keluarga gitu kan. Pasti kan dari sebelum aku jadi penyanyi tuh topik yang selalu dibahas soal aku itu adalah keluarga kan, Abi, Momi gitu kan. Iya iya iya. Nggak, Iya. biasanya nggak selalu sih. Jadi Iya, pasti iya. lebih susah buat ngebedain ya sebenarnya. Betul, tapi hari ini sedikit berbeda. Kenapa gua ngundang Asila ke sini karena ternyata setelah kita ketemu kemarin, kita Iya. ngobrol-ngobrol, wah, Asila bukan lagi anak kecil yang dulu gua kenal. Ternyata Asila sudah sangat luas, baik itu wawasannya, pergaulannya, dan itu salah satunya faktor utamanya adalah sekolah. Ternyata, Eh, A what big role banget. ya makanya, what makes high scope tempat sekolahnya Asila itu so special than other school? For me karena aku emang di high school terus lihat teman-teman aku dari sekolah-sekolah lain juga. Other school is great, so great juga. Every school punya kayak their own sekolah itu terkenal buat ininya, sekolah itu terkenal buat ininya gitu kan, pasti college, university semua juga punya kayak gitu. Tapi I think my school itu bener-bener nyiapin kita buat the future banget sih. How to nanggepin orang ke depan, karena kita juga punya Pancasila sendiri tanda kutip. Jadi kayak we have our own pledge. Oh oke, oke Ya, oke. jadi kita juga harus hafalin. Jadi kayak ada 8 points yang kita harus pelajarin dan apply di Ya, sekolah. kalau pramuka ada Dasa Dharma ya kalau Iya, nggak salah iya. namanya. Jadi, Kalau di high school juga ada seperti itu. iya, jadi setiap dari K1 sampai SMP itu setiap pagi harus bacain itu rame-rame gitu loh. Oh oke, K1 itu berarti kayak TK ya? TK. Jadi K itu TK 1 baru 1 SD gitu. Oh, Nah, enaknya itu di sekolah aku untuk menghindari senioritas tuh digabungin. Jadi K sama 1, 2 sama 3, 4 sama 5, 6 sama 7, 8, 9. Abis itu 10, 11, 12 nya digabung, SMA digabung. SMA digabung tuh satu Digabung. kelas 1 sampai 3, 10 sampai 12 tuh digabung. Jadi kita tuh ada banyak kelas gitu loh. Jadi anaknya misalkan kelas A itu ada anak kelas 10, ada anak kelas 11, 12 ada. Oh, kayak Sampai kuliah kelas. berarti. Jadi SMA aku itu definisi kuliah yang sesungguhnya. Oh, jadi kalau misalkan Magang kredit. nah, tapi masalahnya kalau sama aja sih pelajarannya juga begitu ya sama kayak kuliah berarti ya. Sama kayak SKS kalau di kampus biasanya kayak begitu. Oh, berarti dari SMA, nggak dari SMA dong, dari Dari SD bahkan sudah diajarkan untuk berkolaborasi dengan kakak kelas Dari dan TK dong berarti di K.
Oh iya ya, dari Jadi TK K ya. itu udah sama kelas 1. Dan kelas 6 udah sama kelas 7. Kelas 6 kan belum SMP kan? Iya iya iya. Kelas Iya, 6 sama benar-benar. 7, K belum SD udah sama kelas 1 SD. Ya mungkin kalau hasil yang ada di dalamnya mungkin ngerasa itu biasa-biasa aja. Mungkin kalau aku yang di luar tuh kayak bingung gak sih, jadi pelajarannya jadi berbeda Nah, gitu-gitu. pelajarannya tuh enaknya, misalkan aku contoh kelas 4 gitu ya. Kelas 4 itu kan kalau di sekolah lain pelajaran kelas 4 sama kelas 5 beda dong. Sorry Asil, agak dinaikin sedikit biar kedengeran. Udah. Lagi dikit lagi biar suara divanya keluar. Aduh. Oke. Gini. Terus ya. Udah. Dah. Misalkan kelas 4 nih, terus aku kelas 4, kan aku sama kelas 5. Yang aku pelajarin adalah pelajaran kelas 4 dan kelas 5 gitu loh. Jadi 2 pelajaran itu tuh, tapi biasanya tuh pelajaran kelas 5. Oke. Tapi nanti pas aku kelas 5, pelajarannya aku ulang. Jadi kita tuh kayak we have 2 years belajar hal yang sama, jadi kita lebih ngerti gitu loh. Is that kind of boring? Kind of boring, sometimes. Sebenarnya aku ngerasa boring tuh pas di SMP. Karena Karena udah ketebak gitu loh. Kayak, karena aku kelas 6 nih. ya kan udah dipelajarin kan Iya, sebelumnya kan? jadi misalkan kan aku dibagi bukan 2 semester tapi 4 term gitu kan. Jadi satu semester tuh ada 1 semester ada 2 term ya. Jadi 4 term. Misalkan term 1 matematika belajar algebra gitu. Misalnya term 2 measurement apa. Nanti pas aku kelas 7-nya contoh pas SMP nih, aku udah tahu pas nanti pelajaran term pertama belajar algebra gitu. Aku kasih tau ke adik kelasnya oke. gitu-gitu. Jadi sebenarnya udah ketebak. Tapi sometimes projectnya tuh beda. Oh oke. Tapi ada project inti tuh yang diulang kayak karya ilmiah itu kan emang project besar kan. Jadi dia bukan yang kayak project kecil bisa diubah gitu. Jadi kalau karya ilmiah tuh udah kita persiapin. Jadi aku kelas 6 nih. Tadi term 3 bakal karya ilmiah. Nanti aku pas aku kelas 7-nya, aku udah siapin diri, oh my god term 3 ini karya ilmiah gitu-gitu loh. Iya. Kalau Iya. big project diulang. Diulang lagi. Kalau misalkan begini, kayak gue nggak terlalu pintar sebenarnya di akademisnya. Actually aku juga gak terlalu pintar akademiknya. Nah itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Maksudnya aku bukan orang dibandingin sama orang terdekat aku kan sepupu aku nih. Dia tuh yang kayak definisi Si Amanda. ya Amanda tuh orang terpintar yang pernah aku temuin. Oke. Kayak dia pintar banget apapun pelajarannya. Walaupun IPS dia kan IPA, dia tuh gak suka IPS tapi dia IPS juga pintar banget. Bisa gitu ya? Bisa gitu, Saking pinternya ya? makanya bingung banget. Aku tuh nggak, dan dia tuh emang bener-bener belajar doang. Dia tuh Oh, emang oke. bener-bener belajar doang. Tapi kalau aku kan aku suka hal lain, bukan terlalu akademik. Jadi Iya, aku iya. balance dua itu sih. Walaupun aku harus penting akademik juga, tapi aku bukan tipe orang yang kayak akademik gitu. Nah, kebanyakan ini ya kita bahas soal kurikulum ya, pembelajaran ya. Kebanyakan kan memang yang namanya pengajar, tenaga pengajar di sekolah, guru itu menginginkan anaknya untuk bisa pintar di beberapa mata pelajaran atau ya pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Nah, kalau Asila tadi kan Asila mencoba untuk balance, sementara Amanda tuh mau atau pelajaran apa aja dia masuk. Apakah ada tempat untuk orang-orang kayak gue yang bahkan gue cuma suka olahraga dan seni di tempat-tempat seperti itu atau gimana sih? Kalau misalkan Apakah tempat situ pinter-pinter semua? enggak. Oh enggak juga. Enggak semua bisa ngelewatin cepat. Enggak semua do-nya ngerjain projectnya ngumpulin semuanya di waktu yang tepat tuh enggak. Ada juga teman aku yang dia udah lulus sebenarnya tapi dia telat 6 bulan gara-gara enggak ngumpulin tugas itu. Jadi sebenarnya ada yang kayak gitu juga. Oh, ada juga. Ada juga. Terus Di drop out? No. enggak di drop out. Di drop out tuh di sekolah aku cuma kalau kasus besar doang. Oke. Itu juga kayak nggak ada deh, cuma 1-2 doang. Oh ya, tapi sempat ada. Iya, sempat dikit banget itu. Ya, pasti Aku udah juga parah banget nggak berarti. kenal sebenarnya. Oke. Jadi kalau misalkan apa sih? Ini jadi maksudnya kalau orang-orang kayak gua nih. Yes, benar. Kalau dari TK sampai SMP itu kita nggak bisa milih. Oke. Tapi ada satu pelajaran yang namanya PDR dari TK sampai TK tuh udah ada belum ya? K1 tuh. I forgot. Kayaknya udah ada deh. Sampai SMP tuh ada yang namanya sampai SMA sampai SMP ya. Itu ada yang namanya PDR. PDR tuh kita bikin apapun yang kita mau. Oh, di luar dari yang sudah kita pelajari ini. Iya, jadi kalau dari TK sampai SD itu kita pilih, kita misalkan term ini kita mau bikin kalau misalkan suka olahraga contoh. Misalkan mau bikin video tentang olahraga apa itu bisa. Yang penting kita bisa bikin plan project kita gimana kita hari ini kerjain apa gitu-gitu. Kita harus bikin plannya. Do tuh kita ngerjain tugasnya, review tuh kita nge-review apa kurang kita ngerjain tugas ini. Itu tuh ada per term. Tapi kalau SMP tuh harus lebih fokus lagi. Kita tahu SDG gak? Enggak. SDG itu bukan dari high school sih kalau SDG tuh. Oke. SDG tuh kayak aku lupa kepanjangannya. Pokoknya SDG tuh belasan hal yang contoh kayak
live on land, terus live on sea. Jadi apa yang kita mau fokusin gitu loh. I don't get it. Nggak ngerti sama sekali. SD. Maksudnya kalau misalkan ternyata kita tahu passion kita di sini, dinyanyi lah misalkan. Kalau nyanyi masih diajarin di sini ya. Ada aku ada pelajaran musik. Itu Nih, makanya. Sustainable Development Goals. Jadi kita tuh ada kayak no poverty, zero hunger, good health and well-being, quality education sampai ada 17. Ya, I think there is no poverty kalau sekolah di high scope ya nggak sih? Gak ada, tapi justru seru. Bukan gak ada, maksudnya I don't know. Iya. Maksudnya kalau SMP itu PDR-nya kita harus fokus sama ini. Kayak waktu itu aku bikin, jadi kalau di SMP tuh kita harus ada maknanya gitu loh. Kalau SD kan masih kita terserah kita gitu kan. Nah kalau SMP udah mulai harus ada intinya, goalnya apa yang mau dibikin. Kayak waktu itu aku tuh quality education waktu COVID. Awal COVID tuh aku quality education, aku sama temen aku bikin cara belajar daring gitu loh. Oke. Kita Cara bikin. belajar daring. Iya. Sementara kalau daring mah belajar aja bukan ya? Maksudnya kalau murid-murid itu biar gak bosen, biar gak way to manage the schedule and everything. Itu aku bikin kayak gitu sama teman aku. Jadi udah harus ada, kalau SMP itu udah harus ada fokusnya gini, walaupun terserah kita. Oh berarti bisa berkelompok juga? Bisa, tapi gak bisa banyak sih. Aku waktu itu cuma bertiga. Oh gitu. Kalau misalkan bertiga terus ada orang satu kelompok yang sama juga, gue mau bikin kayak begitu, it is okay? It's okay, tapi kalau SMP itu ada sistem baru kemarin pas aku SMP. Oke. Pas aku 8 itu sistem barunya adalah kita harus mempresentasikan apa yang kita mau bikin ke guru, 3 guru random sama beberapa grup random dari satu angkatan gitu loh. Jadi kalau ada yang sama harus ada yang ganti. Gitu. It's a different world with my sekolah waktu SMP, SD, bahkan SMA gitu loh. Makanya gue kayak, wah gila sih. Di antara teman-teman lo nggak ada yang mau jadi Master Tarno, Master Limbat, atau Acila percaya kesurupan gak sih? Kayaknya akademis banget gitu. Percaya? Tadi gue denger. I don't know, tapi kayak yang aku nonton kayak bener gak Do sih? you believe in possessed? Ya bener. I don't know, dari kayak true story and stuff, I do believe in true story. You do believe in true story. Iya. Tapi kan banyak yang story made up kan sebenarnya Iya sih, kan. banyak yang dilebih-lebihin sih sebenarnya, tapi I don't know. Sometimes aku percaya, tapi sometimes Oke, kayak oke. kayak gak make sense gak sih kalau kayak gitu segitunya. Iya sih. Gak make sense, tapi sometimes tuh kalau yang kayak simple doang, kayak orang kayak coba kesurupan itu kayak gak apa-apa. Emang gak ada ya orang kesurupan beneran? Emang gak ada? Gak tahu gue, gak ngerti gue. Sebenarnya ada, cuman makanya ini masih jadi perdebatan untuk orang-orang Oh, yang oke. sangat percaya dengan ya scientific gitu, sama yang percaya dengan spiritual. Itu dua hal yang berbeda I'm actually in sebenarnya. between sih, cause I'm not sure yet. Iya betul, gue pun juga ada di tengah-tengah Iya. itu sebenarnya. Sometimes juga kayak gak masuk akal gitu. Tapi sometimes kayak ya wajar lah, tapi kayak apaan sih gak masuk akal banget gitu. Suka Iya, kayak iya, iya. lebay-lebay ini acting gak sih? Kayak Iya, gitu. iya, tapi gak pernah ngeliat langsung ya depan hasilnya langsung. Enggak. Ini jadi ngebahas kesurupan, ini lucu banget sih. Nggak, kalau melihat dari jawaban-jawaban Asila yang memang sudah ditempa sedemikian rupa dari sekolah high scope, kayaknya ngajak diskusi Asila tuh enak banget gitu. Maksudnya kita tahu Asila sekarang masih kelas berapa? Kelas Mau mulai kelas 2 SMA. baru mau mulai kelas 2 SMA, tapi kayaknya ngebahas soal bisnis, ngebahas soal apa yang mau Asila lakukan nanti in the future, kayaknya udah bisa gitu. Sempat Iya. bersih tegang gak sih dengan Momi atau Abi, karena kan Abi juga tipikal yang dia mengarahkan, tapi dia juga di satu sisi kayak mau nge-push Asila, mancing gitu loh, kayak "Loh, sampai mana nih lo, sampai mana gue ajak debat." Jadi ada juga momen-momen nggak clash sih, tapi ya diskusi lah gitu. Ada, of course. Pas menyanyi, mau rilis, mau apa. Terus yang baru-baru ini mau ambil jurusan, karena di sekolah aku itu kelas 10 udah harus, kelas 1 SMA udah harus mikir mau apa. Nanti diskusi sama aku, ada di SMA aku ada satu guru yang dia itu emang fokus buat bantu anak-anaknya yang milih jurusan universitas gitu. Kita diskusi sama dia. Terus kelas 11 ini kayak aku sekarang sebelum masuk udah harus tahu paten mau di mana, terus ambil jurusan apa, backup university-nya apa. Gitu. Jadi aku kemarin abis ngomongin jurusan apa yang mau aku ambil. Apa gitu. jadinya? Hukum. Sebentar, kan
Ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya hukum. Cuman yang gue dengar kan Asila itu memang dari dulu sebenarnya tertarik ke bisnis. Bukan? Iya nggak sih? Atau gue yang salah ya? Awalnya kriminologi. Kriminologi. Iya, hukum sebenarnya itu. Kenapa tertarik ke kriminologi? I don't know, cause I just like it. Karena menurut aku, it's fun to explore. Terus, it's fun to know. Maksudnya orang tuh ngapain aja sih di luar gitu. Kayak misalkan kayak orang yang melakukan kriminal tuh mereka ngapain aja. Kayak misalnya apa yang bikin mereka sampai segitunya. Habis itu apa aja yang mereka lakuin, how. Itu I'm just interested to it. Oke oke oke. Sebenarnya ini juga temanya kan kriminal dong. Karena ini menginterogasi kan. Ya, nah ada satu Iya lagi. bener kan? Kayak hitam gitu. Ada teman gue juga yang suka sama kriminologi, tapi akhirnya dia ya memang kriminologi kan bagian dari hukum juga sebenarnya. Iya, iya. Cuman akhirnya dia ngambil ini, gue lupa jurusan apa, tapi keilmuannya dia ngambil psikologi. I almost ambil psikologi juga. Kenapa enggak? Karena itu aku butuh sih psychology. I need it for aku, family, buat nanggepin orang juga gitu kan. Itu kan dibutuhin banget. Tapi aku nggak mau salah pilih jurusan gitu sih. Karena kan aku tetap mau fokus di nyanyi. Jadi jurusan yang aku mau ambil, aku beneran mau apa yang aku suka banget gitu loh. Oke. Gak mau kayak disayang-sayangin gitu. Iya. Tapi Iya. psychology is my third choice. Oke, jadi after hukum, nyanyi dulu. Kriminologi. Kriminologi. Choice in jurusan. Yes, jurusannya Ya, kriminologi, hukum, terus psychology. psychology. Terus kalau bisnis tuh di antara tiga itu aku tetap kepikiran bisnis, cause I think itu jurusan yang apa ya, kayak maksudnya kayak global gitu kan. Terus mami juga pengen banget aku ambil bisnis dan aku pun suka bisnis gitu. Tapi kalau dibandingin sama hukum, terus aku pengen ambil mana, aku prefer ambil hukum cause I like it more. Ya. Ya, yang penting sih passion dulu sih, karena banyak orang yang akhirnya masuk ke suatu jurusan tidak sesuai passion. Iya, tiba-tiba salah jurusan nyesel sendiri gitu kan. Iya, betul. Sayang banget. Sayang banget, sayang waktu sebenarnya kan. Nah, kalau ngomongin soal tadi salah satu passionnya Asila, nyanyi. Ini gue kasih bocoran boleh nggak ya? Jadi gini, jadi Asila itu setiap kali ditanya kenapa dia mau nyanyi, karena dia pengen jadi diva. Yes, You know that words, it's huge. It's huge and It's too heavy. ya betul. It brings so much pressure Iya. on that words Iya. gitu loh. How dare you to Tapi tahu kan beban dari kata-kata itu, karena gue pun juga punya mimpi segini. Gue setiap kali ditanya gue mau ke Hollywood dan bebannya itu berat banget. Yang paling utama adalah cibiran orang. Are you ready for that? I did got that, so yeah, it's fine. Biasanya terserah gitu sih mereka mau ngomong apa, karena kayak they don't really know apa yang mau aku capai gitu kan. Cause it's our right to dream anything, kita mau mimpi apa kan serah kita juga kan. Iya Yang penting sih. kayak positif, gak yang kayak aku mau jadi apa yang sebenarnya kayak iya apaan sih, kayak that's not good, kayak gitu juga kan. Being a diva, it's such a positive work to do sih menurut aku. And ada banyak role juga yang bisa aku lihat di sini, kayak banyak orang-orang yang bisa aku banyak diva-diva maksudnya yang bisa aku jadiin role model gitu. Jadi Which I one? know, aku tentang Ocha. Oh ya, aku tentang Ocha. Oh iya, ya kalau divanya seperti Teh Ocha sih oke banget sih Tapi memang aku sih. sama Mimi Kade juga dari kecil suka deket. Oh, Mimi Kade sih, nggak Sama bisa. Tante Titi juga baru ketemu kemarin. Waduh, itu Tante juga. Titi deket sama Momi. Abis gitu itu, ya? waktu aku kecil aku kayak gitu. Abis itu ya jadi kenal juga. Oh, oke. Gitu. Jadi karena melihat mereka, maka ingin menjadi diva. Iya, tapi bukan karena mereka doang. Karena aku emang tahu aku suka nyanyi, and aku nggak mau jadi penyanyi yang tiba-tiba hilang aja ntar, nggak mau gitu. Aku mau lama aja kayak yang aku lihat mereka gitu. Iya, karena kan hasilnya juga latihan kan 3 tahun baru muncul. Aku tuh latihan nyanyi dari 2000 berapa aku nggak tahu. Pokoknya sebelum 2017 aku udah latihan nyanyi sebenarnya. Oh gitu? Iya, tapi itu karena masih kecil, jadi aku juga belum tahu guru mana yang tepat buat aku gitu loh. Jadi waktu itu aku ikut aja private lesson gitu. Itu juga aku belum bisa mengeluarkan suara aku kayak sekarang.
masih di dalam, aku nggak ngerti cara keluarinnya gitu loh. Dan guru aku waktu itu juga kiranya suara aku emang kayak gitu, jadi aku nggak dibantu untuk keluarin gitu. Nah, Oke, oke. 2017 baru aku ketemu sama my first yang beneran coach gitu. Oke. Itu aku ketemu, abis itu he helped me a lot of things banget, dia ngebantuin aku banget sampai aku bisa keluarin suara aku and stuff. Terus 2020 aku ketemu tante Meli kan, dan di situ aku disuruh ganti disuruh ganti coach vokal tante Meli sampai sekarang, tapi aku sekarang udah pakai yang lain sih. Oh, oke. Nah, itu momen ketika Asila bilang pengen jadi diva itu kalau nggak salah pas ke Tante Meli ya? Dari kecil. I love this girl. Jadi benar-benar dari Aku punya video yang buat aku itu video ter-iconic aku. Apa tuh? Karena aku waktu itu tuh Abi ada syuting bintang tamu Tante Ocha. Mumi kan kita habis syuting kan ngurus Abi. Terus aku bikin video di HP Mumi, aku nyanyi Ku Menunggu. ku menunggu. Iya Oke. itu. Terus aku kayak, aku ngefans banget sama Rosa, aku masih ngomongin Rosa gitu kan. Kayak masih kecil gitu, aku ngefans banget sama kamu, aku mau nyanyi lagu Ku Menunggu, pokoknya aku ngefans banget. Itu aku ulang-ulang, kata-kataku tuh aku ulang-ulang gitu loh di video itu. Abisnya Mami tuh gak tahu aku bikin video apa, karena Mami ribet kan. Abisnya pas mau pergi, Mami nanti kasih ini kan Tocha. Akhirnya Mami kasih tahu, Tocha kayak, Afi, ini anak kamu bisa nyanyi, gitu. Dari situ. Oh, dari situ Dari awalnya. situ, abis itu aku belum latihan sampai kan aku suka kayak lokasi syuting Abi tuh. Di situ kan aku suka nyanyi ke siapapun manusia dia ada di studio itu. Aku nyanyi kan, Oke. abis itu kan ada Tante Soi, Iya, Om Nasar, banyak banget yang emang bener ngerti. Abis itu mereka tuh bilang ke aku yang Mumi kayak, ini anak tuh harus di apa lesin gitu-gitu. Sampai akhirnya pas umur 8 tahunan gitu baru aku, umur 8 tahun aku nggak tahu itu tahun berapa, pokoknya pas aku umur 8 tahun itu aku latihan yang tadi aku bilang yang aku nggak bisa keluar apa-apa, baru 2017 tuh lumayan aku Iya. bisa membaik gitu loh. Jadi kalau orang bilang, walah mau jadi diva segala macam, ternyata prosesnya berat juga gitu ya. Maksudnya yang Asila lakukan tuh nggak hanya sekedar menyandang nama besar dari Ramzi, tapi juga berjuang keras untuk bisa berada di tahapan itu ya Karena menjadi diva. sebenarnya beda juga kan, Abi di mana aku di mana, cuma sama-sama di entertain Iya doang. sih, iya sih. Cuman maksudnya ya adalah menurut gue privilege, tapi mungkin Asila tidak mau menggunakan dong. terlalu banyak kan untuk Privilege itu. ada dong, it's Iya. karena Abi udah ngerti, jadi kan aku banyak nanti kalau di TV ini atau apa kan banyak yang Abi udah kenal juga, jadi aku lebih gampang untuk bersocialize gitu. Iya sih, karena semuanya udah kenal sama Asila juga. Nah, ngomongin kembali ke diva lagi, kan itu adalah salah satu apa istilahnya ya, goal dari Asila, Iya. become a diva. Kalau seandainya ternyata itu perjalanan panjang dan melelahkan, akhirnya nggak jadi diva. Have you ever thought about that? I thought about that. Oke. Well, that's why I do make a plan B. What is your plan The B? major that I took. Oh, oke. Iya. Jadi pelariannya ke sana. tapi sebenarnya walaupun aku nggak jadi diva pun, semoga kan jadi ya. Tapi walaupun Amin, tidak amin, jadi, amin. aku bakal terus nyanyi for Iya selamanya sih. gitu. Karena suka. Iya, cause we don't know ujungnya kan di mana gitu kan. Iya sih. Bisa aja kayak misalkan aku udah umur berapa, terus aku nyanyi belum dipandang sebagai diva juga, aku belum merasa sebagai diva. Terus I stop. Siapa tahu besoknya orang Ternyata. kayak, baru gitu. Iya, momentum sih itu. Iya, jadi I think I'm not gonna stop. Tapi my major itu walaupun aku jadi diva, amin semua gitu, Amin. semuanya lancar. Amin. Tetap Dan major majornya. bakal tetap berfungsi sih. Aku bakal terus jalanin juga Oh, oke. sebenarnya. Jadi I will walk in Ya, in both path itu. Betul. Karena gue yakin sih kalau lu bisa Asila untuk bisa menjalani dua itu karena sudah terlatih baik dari sekolah maupun dari rumah. Nah, satu hal yang kita tahu dari suasana lingkungan sekolah Asila itu kan apa sih istilahnya multicultural ya? No. Ya benar kan ya? Benar ya? Maksudnya nggak dibeda-bedain gitu? Nggak dibeda-bedakan sama sekali gitu dan kalian pun benar-benar menjalankan no racism, no apa segala sesuatu yang bisa bikin hati pelajar lain atau
murid lain bisa sakit hati. Itu kalian tidak lakukan di sana itu kan, karena dari guru-gurunya sendiri ternyata juga selalu mengingatkan hal tersebut. Bahkan Asila juga menemani anak-anak yang mohon maaf berkebutuhan khusus. Betul ya di sana. Berarti anak-anak berkebutuhan khusus pun juga bisa masuk ke sekolah sana, dan Asila menjadi salah satu yang dipilih oleh guru-guru untuk nemenin. Iya. Pernah nanya kenapa Asila? Aku nggak pernah nanya sih kenapa aku sebenarnya, tapi gurunya langsung Asil aja ya bantuin gitu, karena ternyata the way aku ngomong sama mereka, ngebantuin mereka gitu, mungkin bikin mereka kayak nyaman, abis itu lebih free gitu, lebih bebas gitu, ya lebih comfortable aja, terus mereka jadi mungkin kalau mau sama siapa pilihnya sama aku. Sebenarnya nggak cuma sama aku sih, tapi Ada beberapa juga. tapi nggak banyak, karena pasti ada yang kayak kurang bisa atau Setuju. kurang kayak suka atau apa gitu sih. Karena kayaknya bakat sih kalau kayak gitu-gitu tuh sebenarnya nggak bisa dilatih gitu. Nah, tapi yang mau gue tanya juga adalah soal ini. Kita tahu bahwa Bang Ramzy itu personanya di televisi adalah sosok bapak-bapak. Yang dimana bapak-bapak ini adalah bapak-bapak yang satu, mengerti agama. Apalagi masih ada darah Arab. Semua tahu itu. Nah, ketika orang bertanya ke Asila, Asila belajar agamanya di mana? Asila belajar agama nggak sih? Di rumah tuh tetap belajar berarti kan? Di sekolah pun. Di sekolah pun juga tetap belajar begitu. Nah, kemarin since you are going to be a diva, jadi amin, gue suka banget tuh kalau orang kayak gitu tuh. Gue mau bahas sesuatu nih. Gue gak tahu lu udah siap atau enggak. Gue rasa lu sudah siap. Ketika waktu kita nyanyi di aksi, Iya. banyak orang protes you're not wearing a right hijab atau gimana. I know that's a style sebenarnya gitu. Karena Adis pun juga pernah melakukan itu waktu kita ke Turki gitu-gitu. Dan itu juga mendapatkan banyak protes dan kecaman. Waktu itu reaksi Asila kayak gimana melihat itu? I'm okay because itu sebenarnya bukan jilbab. Iya betul. Itu cuma selendang yang aku disuruh pakai sama, bukan disuruh sih, tapi aku ikutin, kalau aku kan punya this one group sama Bunda, sama Ivan Gunawan ya, Iya, sama Bunda. manggilnya Bunda. Ya itu punya satu grup, aku Momi, Bunda sama orang Bunda, Om Wahyu, itu tuh punya satu grup. Aku jika ke Diska, aku pakai baju apa ya, kamu di sini gitu. Nah bisa aku minta, Bunda aku minta baju dong buat di Indosiar gitu kan, 2 gitu. Aku minta, oh ya mau yang mana? Aku bilang Prive aja, mau yang toko Prive itu kan. Terus dikirimin kayak di catalog, abis itu aku milih mau yang mana. Aku pick yang 2 aku pakai di Indosiar itu. Di yang beda hari itu aku pilih dua-duanya itu. Terus di fotonya itu, di foto modelnya kan di katalognya tuh baju itu dipakai sama model gitu kan. Iya. Nah di foto modelnya tuh nggak dipakai sebagai jilbab gitu loh. Iya, Ada iya, yang pakainya kayak aku pakai, ada yang pakainya diikat, ada yang pakai apa. Jadi sebenarnya itu bukan jilbab, dan bahannya juga bukan bahan jilbab. Iya, Sebenarnya iya, iya, tipis, agak belang juga. Aku nggak tahu ya kalau di jilbab kayak gitu maksudnya, tapi itu emang seharusnya bukan buat dipakai sebagai jilbab. Itu gede banget juga. Jadi nggak ganggu komen dari orang-orang itu. Enggak sih, tapi banyak juga sih yang backup. Oh, oke. Dan banyak juga sebenarnya ngasih saran tapi in a good way kali ya, in a positive way gitu kan. Bukan nyinyir, bukan. Ada juga sebenarnya, tapi ya udah. Ya, nah itu maksudnya itu adalah salah satu obstacle yang nanti harus Asila lalui gitu kan, karena we know this country, we know the netizen juga gitu kan. Actually mereka nge-hate gitu bikin orang makin relate sama aku, so thank you. Oh gitu ya kelihatannya. Iya dong, kalau misalnya ada misalkan postingan nih yang komen 20 orang, terus misalkan 15 tuh nge-hate, pasti yang lain ikut nge-hate gitu kan. Jadi rame kan. Secara bisnis oke ya. Iya, tapi actually bukan bilang aku mau dihujat gitu, tapi maksudnya itu yang mereka yang ngehujat gak mikir kalau misalnya mereka kayak gitu sebenarnya gak bantu. Iya sih. Jadi postingan itu jadi rame kan. Iya. Orang jadi lebih realize, oh siapa nih gitu. Iya benar sih, makanya tadi gue bilang secara bisnis oke sebenarnya, jadi orang Tapi jangan notice kan. jangan bikin mau dihujat juga sebenarnya. Baru mau gue tanya, kalau Jangan. perasaannya gimana? Jangan berarti ya, jangan seperti itu Jangan, ya. ini udah have something positive yang orang lihat. Iya, oke. Nah, berbicara mengenai kemarin video klip curang sih, itu keren sekali, dan sutradaranya adalah, Davi Linggar. nah si Mas Davi Linggar pun juga bukan sutradara sembarangan.
beliau punya konsep di kepala dan hasilnya pun juga luar biasa. Bagus banget itu video klip curangnya, thank bagus you, banget. thank you. Dan itu I know menghabiskan dana yang tidak sedikit sebenarnya. Dan gimana waktu itu cara Asila meyakinkan Abi dan Momi untuk membuat video klip dengan dana yang lumayan fantastis? Karena mereka udah tahu I wanna focus di sini banget sih. And mereka udah lihat juga kerja keras aku dari dulu buat jadi penyanyi. And mereka juga pasti maunya yang pertama tuh yang bukan pertama yang terbaik terus nantinya nggak baik. Maksudnya yang pertama kan bakalan lebih latih sama aku. Terus it's a huge role buat ngepisah nama aku sama Abi kan. Jadi kita pengen nunjukin yang terbaik banget nih di pertama. Jadi orang langsung set Asila Maisa gitu. Jadi all out di situ. Tapi nanti yang kedua, ketiga, keempat semuanya terus kayak gitu. Sama-sama all out, tapi ya sama-sama all out sih sebenarnya. Sebutuhnya gimana aja sih, Iya beda-beda sih. pasti setiap lagu. But 100 millions of rupiahs, it's not a small number. Jadi emang nggak ada option lain? Ada, tapi ada tapi Om Davi sebenarnya tuh waktu itu bilang gak suka sama suara aku kan. Jadi dia suka sama suaraku, istrinya Tante Jania juga. Jadi aku kayak oh thank you gitu. Abis itu konsep yang dia kasih tuh I love it so much. Dan menurut aku konsep dia itu unik. And aku kan teman tulus ya. dari 2016 17 gitu. Jadi Tulus banyak dibikin oleh Davi Linggar juga. Iya, jadi aku lihat tuh emang konsepnya keren-keren banget. Gitu. Jadi aku tertarik gitu sih. Abi sama Mumi juga suka sama hasilnya. Iya sih. Dan Gue orangnya juga juga- suka lihat hasilnya sih. Orangnya juga ini Orangnya juga helpful atau enak diajak untuk diskusi atau gitu. Enggak ya. orangnya diem banget sih. Oh gitu. Dia diem tuh Abi. Sebenarnya orangnya diem banget, tapi I don't know dia kayak Api-api? bukan berarti kayak auranya tuh kayak keren I gitu loh. see. Tapi sebenarnya diem banget. Jadi ngarahin aku cuman kayak di sini ya. Udah. Aku kayak oh di sini ngapain? Ekspresi yang tadi aja. Oh, oke. Jadi aku yang nge-explore sendiri karena emang konsep dia itu ke semuanya tuh natural. Kayak you see aku nggak pakai makeup yang gimana-gimana. Terus sepatu aku yang udah kotor gitu. Converse yang udah kotor. Terus semuanya pokoknya natural aja. Dan hasilnya bisa jadi sebagus itu gitu ya. Keren sih. Gue dapat bocoran sebenarnya dari Momi sama Abi. Jadi ya salah satu kalimat yang keluar dari mulut Asila itu adalah Asila worth it untuk mendapatkan ini. Karena Asila tahu value Asila. Bahkan Asila harus berada di step ini di awal untuk yang tadi Asila bilang. Supaya nanti nextnya orang melihat tidak sebelah mata gitu. Itu benar itu Asila bilang kayak begitu. I do. Jadi you know your And they value. udah tahu juga. Iya. We need to know our value juga kan. We need to know our value apa. Iya, itu important sih. So I do know my value. Amazing sih. Keren banget sih Asila. Maksudnya Asila tuh bisa jadi kayak gini. Kalau Asila tarik lagi ke belakang. What did you do? Maksudnya I mean how do you become this clever? I do learn a lot from school and the Only from school? No, the environment di luar sekolah juga. That I got, it's all positive. Aku nggak pernah ada di, nggak pernah ada di lingkungan yang negatif gitu loh. Jadi I always got positive vibes dari siapapun gitu. Oke. The environment aku ada waktu itu dari dulu Oke. sampai sekarang. Jadi aku belum experience sampai sana sebenarnya. Iyalah itu jauh sih Nanti sebenarnya. kan. Mungkin bisa tanya sama pacar Asila yang sekarang ya. Apa? Aku udah pacar. Aku udah nikah nih. Di video klip curang. Bukan. Itu dari dia. Bukan dari suami aku. Siapa namanya? Sunho. Dia